selamat. Salam jumpa kembali dalam acara tercinta kita, Katekese Anak. Wow, keren. Ad Maiorem Dei Gloriam. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita belajar lagi. Salam kepadamu. Salam, Tuhan serta kita. Aca, Jessica, selamat jumpa kembali. Apa kabar? Baik, Pastor. Jessica? Baik, Pastor. Terima kasih Tuhan, kita semua baik-baik. Semoga teman-teman di rumah semua baik-baik adanya. Halo, dadah semua. Hai, baik. Hari ini kita masih akan lanjut katekese kita tentang tanda salib sebagai sebuah doa. Kita sudah tanda salib atau belum? Belum. Oke. Jessica atau Aca mau pimpin? Tanda salib? Siapa? Cuma tanda salib saja. Siapa mau pimpin? Marilah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Luar biasa, terima kasih Aca. Pakai bahasa Inggris lagi. Ya, ada rupa-rupa bahasa yang berdoa mendoakan tanda salib setiap hari. Ya, oke, kita bisa mulai hari ini tentang tanda salib sebagai sebuah doa. Oke, Pastor. Oke juga. Langsung ya. Silakan. Mengapa kita membuat doa dengan tanda salib? Apakah tanda salib itu sebuah doa atau hanya sebagai pembuka kalau kita mau berdoa? Baik. Pertanyaannya sangat jelas. Apakah tanda salib itu sebuah doa atau itu hanya pembukaan dari sebuah doa yang lebih panjang? Baik. Tanda salib itu sendiri adalah sudah merupakan sebuah doa. Inilah doa yang paling pendek di dunia, doa yang paling singkat, tapi sungguh-sungguh sebuah doa. Mengapa? Karena sambil membuat tanda salib itu kita memanggil Tuhan Bapa, kita memanggil Tuhan Yesus Kristus, kita memanggil Tuhan Roh Kudus untuk datang kepada kita. Dengan membuat tanda salib kita menyembah Tuhan. Dengan membuat tanda salib kita memuji Tuhan. Dengan membuat tanda salib kita percaya akan kekuatannya, sehingga kita mohon Tuhan seperti mantel menutup diri kita, seperti payung mengayomi kita jiwa dan raga. Jadi tanda salib itu sendiri sudah merupakan sebuah doa. Kalau kita panggil Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan kita, ya. Seperti kalau Aca panggil Jessica pasti menengok dan mendengarkan. Hai juga, begitu juga Tuhan, ya. Kalau kita panggil, Tuhan pasti mendengarkan. Pastor kasih contoh. Misalnya malam hari, waktu Aca masih kecil, umur 2 tahun, malam-malam tiba-tiba mama atau Papa dan mama langsung melompat. Ada apa nak? Aduh, ada nyamuk di ujung jarinya. Mama usri ke nyamuk pelan-pelan. Jangan sampai Aca terbangun. Mungkin Papa lihat, aduh ada selimut sudah terlepas dari kakinya, sehingga kakinya yang mungil sudah kedinginan, maka Papanya akan tutup. Jadi ketika kita memanggil Papa Mama saja cepat-cepat datang menolong, apalagi kalau kita memanggil Tuhan. Sebab kalau kita memanggil Tuhan, Tuhan akan datang menolong kita. Yang kedua, tanda salib juga adalah sebuah ungkapan iman, kepercayaan kita akan Tuhan. Sehingga kita bisa pakai itu sebagai doa dan juga sebagai sebuah awal dari doa berikutnya. Betul, berarti tanda salib adalah sebuah doa, tetapi juga ungkapan bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal dan kepada Yesus yang telah wafat di kayu salib. Benar sekali Aca, ya. Tanda salib merupakan ungkapan iman kepercayaan kita. Bagus sekali jawabannya. Nah, Pastor, Ya. kalau ada tanda salib, itu kan sebuah doa. Ya.
Jadi kalau misalnya kita terlambat masuk ke gereja, kita pastinya cepat-cepat dan membuat tanda salib. Mungkin juga tidak menyebut dengan jelas apa yang akan kita sebut, misalnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi karena tergesa-gesa tidak sempat sebut lagi dengan jelas, bahkan mungkin tidak kenal lagi di dahi, tinggal seperti usir lalat begitu maksudnya. Karena terlambat, terburu-buru. Bagaimana, Jessica? Kalau menurut saya, biar terlambat, orang harus buat tanda salib itu dengan sopan, dengan jelas. Orang harus sadar seolah-olah orang itu datang pada Tuhan firman. Iya, dan Tuhan sendiri ada di situ. Jadi orang menyapa dengan, jangan lupa pastor bilang SST, sopan, santun, dan tenang. Baik sekali. Ya, kita semua kalau terlambat memang cenderung cepat-cepat. Apalagi, habis tampak ini, kurang tampak di muka, semua malu kita ini. Ya, seperti itu. Benar sekali. Ya, jadi biar terlambat kita berusaha membuat tanda salib dengan SST, sopan, santun, dan tenang. Nah, namanya saja doa, tentu perlu sikap SST tersebut. Ya, kita juga menyadari siapa yang ada di depan kita, Tuhan. Maka kita dengan sopan, sama dengan kita masuk ruangan guru, kita tahu ada guru di situ, kita bersikap dengan sopan, pakaian, rok, rambut, semua harus rapi dan rapi. Kita menyapa dengan hormat dan menatap bapak atau ibu guru yang ada di situ. Begitu juga kalau kita masuk gereja, di muka gereja sudah ada air apa? Air suci atau air kudus atau air berkat. Kita ambil dengan hormat, lalu dengan air kudus ini kita menguduskan, menyucikan diri kita sambil memanggil nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu adalah sebuah doa kita sudah tiba di rumah Tuhan. Dan biasanya kalau kita di muka gereja bikin tanda salib, kita memandang kemana? Ke depan. Kita lihat salib Tuhan yang besar, atau kita lihat juga di mana Tuhan Yesus hadir dalam gereja, di tabernakel. Kita lihat ada lampu merah menyala, tanda bahwa Tuhan Yesus ada dalam sakramen. Jadi kita memandang itu, lalu kita membuat tanda salib. Begitu juga waktu pulang. Terima kasih sudah beribadat, sudah bernyanyi, sudah menerima tubuh Tuhan, sudah menerima sabda Tuhan. Sebelum pulang di gereja, kita ambil lagi air kudus, kita memandang ke salib, kita mau say goodbye kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati saya sepanjang hidup di luar gereja ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan sopan, dengan santun, dan dengan tenang. Baru kita go keluar dari gereja, memberi salam satu sama yang lain. Bisa kita buat tanda salib dengan mata tertutup, bisa juga dengan terbuka untuk menambah penghayatan kita. Pastor, ada lagi. Oke, apa? Mama dan Papa mengajarkan kami agar perbuatan yang paling pertama kita lakukan pada pagi hari adalah tanda salib. Dan yang setahu saya sih ada lagi lagu bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tapi kata Mama dan Papa harus tanda salib dulu. Anak-anak zaman now, zaman milenial memang pinter dan kritis. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih dahulu? Papa mau bilang, begitu bangun pagi, begitu sadar, langsung buat tanda salib. Tapi ibu guru di sekolah bilang, bangun pagi, harus apa? Langsung mandi, harus gosok gigi. Jadi mana yang betul? Oke, yang benar ialah begitu kita tersadar, terbangun dari tidur, siapa yang pertama kali kita panggil, siapa yang pertama kali kita sapa, siapa yang pertama kali kita sebut namanya, itulah Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Karena itu papa mama, gereja, orang kudus juga anjurkan, begitu terbangun pagi, coba duduk dengan tenang di pinggir ranjang. Kalau sempat juga berlutut di samping ranjang, lalu buat tanda salib, memanggil Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Maka siapa yang kita panggil, dia akan datang seperti papa mama tadi. Kita akan diberkati, kita akan dilindungi tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, dan seluruh hari yang baru. Juga itu menunjukkan pada kita bahwa Tuhanlah yang paling penting. Bukan HP, bukan WA, ya, bukan juga PR. Yang paling penting di hari pertama itu adalah Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan, sehingga Tuhan juga selalu akan menomorsatukan kita. Baik, kalau begitu bangun pagi, kita cari HP, duduk main game, atau langsung mencari bakso, berarti itu yang nomor satu. Tapi dengan membuat tanda salib sebagai perbuatan paling pertama di hari yang baru, kita menyatakan Tuhan nomor satu, number one, numero uno. Sekaligus dengan tanda salib itu kita berdoa agar Tuhan memuduskan kita jiwa dan raga sepanjang hari itu. Kita memberkati diri kita. Saya Pastor. Ya. Seharusnya bagaimana ya membuat tanda salib itu? Bolehkah sambil masih tidur, masih berbaring, masih mengeluk bantal, ataukah yang tadi Pastor bilang berlutut atau berdiri? Ya. Bagi anak yang malas, bagi anak yang susah sekali bangun pagi, mungkin dia akan membuat tanda salib di bawah selimut, itu pun kecil sekali. Karena dia masih ingin mimpi yang indah. Tapi kalau dia anak rajin, dia anak saleh, dia akan segera bangun seperti tadi, mungkin duduk di pinggir ranjangnya, mengatuk tangan, merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin juga dia memilih berlutut, mungkin dia pergi ke meja doanya di mana ada salibnya, ada patungnya. Lalu di situ dia buat tanda salib untuk bersyukur dan mohon berkat Tuhan. Nah, Pastor punya satu kisah tentang seorang santa waktu dia kecil, Teresia Lisieux atau Teresia kanak-kanak Yesus. Mau dengar? Oke. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, ketika dia masih kecil, umur seperti kamu, 9-10 tahun, dia selalu suka berdoa. Dan di samping tempat tidurnya ada satu salib miliknya sendiri yang diberikan sebagai hadiah oleh papa dan mamanya. Tiap malam sebelum berdoa, dia akan berlutut dan memegang salib itu. Kemudian apa katanya? Tuhan Yesus, sudah malam, putrimu akan tidur. Tolong jaga baik-baik, jauhkan dari setan dan mimpi jahat. Tuhan Yesus, selamat bertugas, putrimu mau tidur. Amin. Lalu dia gantung Tuhan Yesus di tiang dekat ranjangnya. Lalu dia tidur. Itu doanya tiap malam. Dia bangun pagi, apa yang dia buat? Cepat-cepat dia berlutut di samping ranjangnya, lalu dia menatap salibnya. Lalu dia katakan, Tuhan Yesus, putrimu sudah bangun. Sekarang tugasmu lah tidur. Tuhan Yesus tidak usah takut. Putrimu tidak akan nakal. Putrimu tidak akan menyakitimu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus saja tidur sekarang, karena tadi malam sudah menjaga putrimu. Putrimu akan hidup baik-baik. Lalu dia tanda salib dengan sopan dan tenang. Lalu dia ambil salib itu dari tempatnya dan dia taruh di atas bantalnya. Selamat tidur Tuhan Yesus. Ya, kisah yang bagus, yang menarik. Ya, selama dia tidur Tuhan Yesus yang jaga. Ketika dia bangun, Tuhan Yesus bobo saja. Saya akan jadi anak yang baik, anak yang manis sepanjang hari yang baru ini. Bagus? Bagus. Kamu juga bisa menirunya. Nah, sekarang Pastor ingin tahu, apakah kamu mempunyai salib pribadi
di rumahmu sendiri atau di kamarmu sendiri, di meja belajarmu. Ya. Saya harap ada. Kalau belum, saya percaya papa mama atau seseorang akan berusaha supaya kamu boleh memiliki salib pribadi. Itu harapan saya. Baik, saya harap cukup dulu percakapan kita kali ini. Dan sebelum berpisah, seperti biasa Pastor ingin tahu, kamu berdua, Aca dan Jessica, apa yang menjadi rencanamu pada minggu yang baru ini tentang tanda salib? Kalau saya akan berusaha setiap kali buat tanda salib. Saya buat dengan sopan dan sadar, seolah-olah saya ada di hadapan Tuhan sendiri. Bagus sekali ya. Kita sadar siapa ada di muka kita, baru kita buat itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik sekali. Ada lagi? Itu saja baik. Saya kasih. Oke, Aca. Saya mau minta hadiah salib kepada mama dan papa pada saat hari ulang tahun saya nanti. Wow, kapan Aca ulang tahun? Tanggal 30 Agustus. Waduh, sudah dekat. Pas, Cok. Ya, harap mama papa dengar rekaman ini. Oke. Kenapa minta salib? Belum punya salib sendiri. Oh, Ingin mempunyai salib untuk menemani di mana saja saya berada. Misalnya saya bersekolah jauh dari mama dan papa, saya akan selalu membawa salib tersebut. ya, Tuhan Yesus akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Masih ada satu cerita. Pastor punya cerita tentang Santo Agustinus. Kita tahu Agustinus itu bertobat sesudah mamanya berdoa. Waktu dia sudah bertobat, mamanya berikan sebuah hadiah, sebuah salib. Dan kemana saja dia pergi, dia selalu membawa salib ini. Tiap kali dia melihat salib ini, dia ingat masa lalunya. Dia ingat mamanya yang mendoakan, yang ingin dia bertobat. Sehingga tiap kali dia melihat salib itu, dia dikuatkan. Dimanapun dia pergi, sebagai imam, sebagai uskup, pindah kemana, dia selalu bawa salib itu. Ya, harap Jessica, Aca, dan teman-teman semua di rumah akan mempunyai salib masing-masing. Dan jangan lupa berdoa seperti Santa Teresia, karena Yesus tadi. Baik adik-adik tercinta yang di rumah maupun teman-temanku Jessica dan Aca, terima kasih banyak untuk kali ini. Dan sebelum kita berpisah, kita mohon berkat dengan tanda kemenangan Kristus. Kita sadar Tuhan hadir di depan kita. Kita mohon Tuhan melindungi, masuk dalam tubuh, jiwa, dan raga kita dengan berkat-Nya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Aca dan Jessica, papa mama, kakak adik, saudara-saudari semua yang mengikuti siaran ini diberkati, dilindungi, dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam, salam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. God bless you all. Terima kasih. Katekese Anak Paroki Ignatius Manado. Wow, keren. Ad Maiorem Dei.